Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara baru kami, acara baru jurnalistik masa, media informasi siswa MA Sirnarasa. Nah, acara ini merupakan acara pertama dan mudah-mudahan acara ini mampu memberikan sumbangan pemikiran ataupun penguatan materi bagi sahabat-sahabat berpikir yang ada di Madrasah Aliyah Sirnarasa pada khususnya dan semua yang mengerti bahasa kami pada umumnya. Nah, karena di era digitalisasi ini ditambah lagi dengan bahaya corona, itu menjadikan suatu tantangan bagi kita bagaimana kita tetap bisa memberikan pembelajaran kepada siswa-siswa yang ada di Indonesia dan yang mengetahui bahasa kami. Sebelum lebih lanjut lagi, perkenalkan nama saya Ade Nugraha. Saya di sini bertindak sebagai host dan di samping saya sudah ada Pak Yuliana atau sering dipanggil Pak Yana ya. Nah, beliau sebagai seorang tenaga pengajar sejarah dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini dia mau memberikan sedikit pengetahuan tentang salah satu materi yang ada di kelas 10 ya. Itu mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Itu. Untuk mengefektifkan waktu kita mulai aja. Oke, kali ini kita bakal membahas mengenai masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Untuk pertama atau apa ya, kayak pembukaan lah. Islam datang ke Indonesia itu kan nggak langsung datang ke Indonesia, ya, tapi ada perkembangan awal atau lahir awalnya atau sejarah lahir atau berkembangnya Islam itu sendiri, ya. Seperti yang kita ketahui secara umum bahwa Islam itu lahir dari Mekah atau tanah Arab lah kalau di secara umum, wilayah secara umum, ya. Nah, nantinya kalau spesifiknya nanti ada di Mekah. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk sejarah lahirnya Islam di Mekah itu kita bisa pertama kali meruntun Islam ini dari tokohnya, ya. Tokohnya itu kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau ini nantinya lahir kalau tahun Masehinya sekitar 670, kalau di buku ini saya acuannya, ya, sebagai acuannya itu buku karya Ratna Hapsari, ya, terbitan tahun 2016 Erlangga. Nah, di buku ini nantinya dijelaskan bahwa sekitar 600 atau tahun 670 Masehi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini lahir. Terus pada umur 25 tahun nantinya Nabi Muhammad ini menikah, ya, dengan Siti Khadijah, dan itu juga bisa disebut sebagai acuan atau pengakuan dari diangkatnya Nabi, ya, sebagai Nabi Allah atau Nabiullah mungkin. Terus nanti di umur 40 tahun beliau ini diangkat sebagai Rasul, ya. Terus nanti perkembangan untuk penyebaran Islamnya sendiri, yaitu Nabi Muhammad itu melaksanakan dua cara. Yang pertama itu nanti penyebaran atau dakwahnya itu lewat sembunyi-sembunyi, ya, dimana nantinya yang masuk Islam atau diajak masuk Islam itu hanya dari keluarga dan para kerabatnya. Terus nanti masuk lagi ke cara kedua atau periode kedua, yaitu dengan cara terang-terangan, ya, dimana nantinya
dakwahnya ini, ya dakwah secara terang-terangannya ini, dia itu kayak mengabarkan atau menginformasikan bahwa inilah apa ya, Islam gitu. Islam itu nantinya lahir untuk menyelamatkan nantinya khususnya waktu itu khususnya itu di Jazirah Arab atau di tanah Arab ya. Nah, nantinya di tanah Arab ini di apa? Pengembalian kalau mengacu pada masa atau sejarah Eropa ada yang namanya pencerahan, masa pencerahan. Nah, kalau di Islam saya rasa atau di apa? Sejarahnya Arab, tanah Arab, Islam ini merupakan bisa disebut juga sebagai pencerahan, ya, abad pencerahannya. Kenapa? Karena nantinya kalau menurut Islam itu sendiri kan memperbaiki moralitas masyarakat di tanah Arab itu sendiri gitu. Terus nanti berkembang dari Arab nanti melakukan hijrah ke Madinah. Nah, nanti dari Madinah ini mulai menyebar ke berbagai negara-negara di tanah Arab sendiri ya nantinya, sehingga nantinya setelah perkembangan di tanah Arab nanti meluas ke daerah-daerah di luar wilayah Arab. Nah, nanti bahkan nantinya sampai ke Cina ya, bahkan nanti sampai juga ke Indonesia ya. Nah, sekarang masuk ke sejarah masuk dan berkembangnya Islam ke Indonesia. Nah, untuk sejarah masuknya Islam ya, ini di sini kita baru membahas mengenai sejarah masuknya Islam doang. Ada beberapa teori ya dari para ahli sejarah mengenai teori masuk atau hipotesis mengenai awal masuknya Islam atau berkembangnya Islam di Indonesia atau adanya lah intinya itu. Nah, di sini secara umum ya yang biasa kita ketahui dari teori Islam, masuknya Islam ke Indonesia, ada 3 teori yang paling besar ya dan yang paling terkenal. Yang pertama nanti ada teori Gujarat. Maaf. Teori Gujarat ini diambil dari Gujarat. Ya, Gujarat itu salah satu daerah di wilayah India. Ya, sehingga nantinya bisa disimpulkan bahwa teori Gujarat ini Islam dibawa oleh orang-orang atau para pedagang dari Gujarat atau dari wilayah India ini. Ya, walaupun nantinya kan si pedagang ini nggak tahu pedagang India yang udah Islam atau pedagang Muslim atau pedagang Arab yang singgah di India kemudian maksudnya kayak gitu ya. Kalau kayak gitu kan berarti ya nantilah. Nah, teori ini nantinya didukung oleh W.F. Satterheim, terus ada juga R.H.M. Flake ya. Nah, teori ini didukung atau atau dicetuskan oleh orang ini. Terus untuk buktinya nanti buktinya itu berupa makam yang bertuliskan Arab ya, yang berada di Aceh kalau nggak salah. Ya, terus nama makamnya itu Makam Malik As-Saleh. Ya, betul. Itu sekitar tahun 1297. Biasanya kalau masalah tahun di sejarah itu biasanya ada perbedaan pendapat. Biasanya beda-beda. Saya pernah baca juga ada yang tahun 1292, 95. Ya, tapi abad ke-12 itu ya sekitar tahun 1290-an. Nanti ada catatan dari seorang musafir. Kalau sekarang mungkin traveling ya, backpacker, kalau sekarang backpacker. Nah, Marco Polo ini seorang atau berasal dari Venesia. Yang kedua ada teori Mekah. Ya, teori Mekah ini nanti didukungnya itu oleh Buya Hamka ya, seorang sejarawan lokal juga ya, atau seorang sejarawan Nusantara lah atau Indonesia sekarang. Juga nantinya didukung oleh
J. Pandler ya, dua tokoh ini yang nanti mendukung teori Mekah ini. Sama tadi kayak teori atau sama seperti teori Gujarat yang menyatakan bahwa Islam itu dibawa oleh orang-orang atau pedagang dari Gujarat. Nah, kalau di teori Mekah sama ya. Jadi Islam ini dibawa oleh orang-orang atau para pedagang dari Mekah ya, atau orang-orang dari Mekah ya. Nah, nanti ada beberapa bukti yang memperkuat dari teori Mekah ini. Ada sekitar 3 yang saya baca di sini, ada 3 bukti dari teori Mekah ini. Yang pertama nanti buktinya itu ditemukannya atau sudah ada pemukiman atau kampung Islam ya, atau kampung yang isinya itu masyarakat atau orang-orang yang udah beragama Islam ya. Nah, kampung ini atau daerah ini berada di Baros ya, Baros di pesisir pantai barat Sumatera. Nah, terus yang kedua buktinya itu ada dari mazhab ya, mazhab yang banyak dianut oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ya, atau perkembangan dulu ya. Jadi dari mazhab yang banyak dipakai atau dianut oleh orang-orang Nusantara ini yaitu mazhab Syafi'i ya. Nah, kalau dari Gujarat kan nanti ada mazhab Hanafi ya. Nah, kalau dari Mekah ini mazhab Syafi'i, terus kan sebagian besar ya di Indonesia sekarang juga kan bermazhab Syafi'i ini, dan mazhab ini banyak juga dianut oleh daerah atau di tanah Arab. Contohnya nanti di Mekah sama di Mesir ya, sehingga nantinya disebutkan bahwa memperkuat bukti bahwa Islam itu berasal dari Mekah ya, salah satunya dari mazhab itu. Terus yang ketiga sudah ditemukannya makam di Gresik ya. Gresik ini kalau dulu itu masuk ke wilayah Majapahit ya, dan tahun ini juga dikatakan di buku ini masih berada di bawah kekuasaan Majapahit. Nah, makam ini nantinya makam dari siapa? Fatimah binti Maimun ya. Nanti kenapa makam Fatimah binti Maimun ini dikatakan sebagai bukti untuk mendukung teori Mekah, yaitu dengan dari tulisan di nisannya. Tulisan di nisannya itu sudah menggunakan bahasa Arab ya. Terus juga nantinya sudah dipakai angka atau tahun tahun Jawa, atau kalau sekarang itu kalender Saka atau kalendernya Jawa yang digunakan oleh kerajaan Majapahit waktu dulu. Nah, yang ketiga itu ada teori Persia. Nah, teori Persia ini ada sekitar 2 bukti. Nah, ada 2 bukti. Terus untuk pendukungnya itu ada Husain Jajadiningrat. Ya, Husain Jajadiningrat ini menyatakan bahwa Islam itu dibawa oleh atau datang dari Persia. Terus buktinya apa dari teori Persia ini? Ada sekitar 2. Di sini disebutkan ada 2 bukti yang memperkuat teori Persia ini. Yang pertama ada salah satu upacara memperingati meninggalnya atau wafatnya cucu Nabi Muhammad, yaitu Husain ya. Husain ini nantinya kalau di Persia ya, kalau memperingati wafatnya Husain ini itu suka ada atau suka melaksanakan yang namanya upacara tabut. Nah, ternyata di Indonesia juga itu ada. Yang kedua nanti adanya kesamaan ajaran tasawuf ya, atau penyebaran Islam lewat tasawuf. Nah, nanti salah satunya yang paling terkenal itu ada Syekh Siti Jenar. Nah, yang kita ketahui banyak pengikut atau pengikut dari Syekh Siti Jenar ini. Nah, kan Syekh Siti Jenar ini dari
ada yang mengatakan dari Persia. Nah, jadi itu nantinya yang memperkuat teori dari Persia ini, yaitu Islam itu dibawa ya. Kalau di sini itu bukan oleh pedagang, tapi adanya kesamaan kebudayaan. Adanya kesamaan kebudayaan tadi, ada dua kebudayaan yang dianut di Indonesia ya, yang sama di Persia. Itu dari teori masuknya Islam ke Indonesia. Oke, menarik sekali ya apa yang tadi dikatakan oleh teman saya Pak Yana mengenai teori-teori masuknya Islam ke Indonesia ya. Terutama ada beberapa bukti tadi telah dijelaskan, misalnya dari Gujarat yang dibawa oleh para pedagang, kemudian ke India, dari India masuklah ke Indonesia ya. Ya meskipun saya gini loh Pak, saya melihat dari beberapa sumber ya, ada salah satu sumber ya, ternyata ada yang mengatakan bahwa ketika itu dari Gujarat, harusnya di Gujarat kan udah Islam dulu gitu kan, sementara Islam di Gujarat itu sekitar 699 lah ya kan, sementara masuk ke Indonesia itu sebelumnya ya kan 698, sementara penaklukan India itu 699 gitu kan. Tapi itu kan masih perdebatan, namanya juga teori ya Pak. Nah, kemudian tadi apa yang dikatakan bahwa mazhab ya, ada mazhab Syafi'i ya kan. Kemudian ada lagi makam dari Fatimah binti Maimun. Oke, itu di Gresik ya. Ya, di Gresik. Nah, kemudian yang terakhir tadi sangat menarik sekali teori dari mana? Dari Persia ya. Dari Persia itu ya seperti ada upacara tabot itu kan. Kemudian ada ya itu di Bengkulu ya. Gitu. Sampailah nantinya masuk ke wilayah-wilayah lain. Cuman ada yang menarik tuh Pak. Apa yang tadi dikatakan bahwa dibawa dengan jalur sufi ataupun tasawuf ya kan. Ternyata masuknya Islam ya ke Indonesia, dan ada juga yang mengatakan Islam ke Priangan ya, karena Priangan itu merupakan Islamisasi termuda karena mereka menganut agama Hindu terlama ya kan. Ternyata emang ada kesamaan ya kan. Dan jadi nilai-nilai yang terkandung di dalam Kesundaan ya, karena Priangan itu ada suku Sunda itu kan, ada nilai-nilai Kesundaan yang ternyata sama ya dengan nilai-nilai keislaman, sehingga ketika Islam masuk orang-orang Sunda tidak menganggap ada penggantian agama ya kan, cuman seperti ada penyempurnaan lah seperti itu. Makanya itu bisa masuk ke Indonesia, ke Sunda, kemudian diterima dengan baik ya kan orang Sunda. Nah, itulah tadi perbincangan saya dengan Pak Yana tentang teori masuk dan berkembangnya Islam sampai ke Indonesia dan sampai sekarang ya kan. Nah, tentunya kita akan membahas beberapa pembelajaran tentang sejarah Indonesia, bukan hanya keislaman ya kan. Ada nantinya masuk ke dalam masa penjajahan ya kan. Ada lagi masa pergerakan nasional ya. Kemudian nanti akan masuk ke zaman nasional, kemudian sampai sekarang ya kan. Itu belum lagi kita akan belajar masalah tentang pergerakan nasional, kemudian awal mula kebudayaan ya kan, seperti itu, peradaban. Kok kita bisa seperti ini sih, emang kita dari mana? Nah, ini kita akan bahas dalam pertemuan yang selanjutnya. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap tonton channel kami, jangan lupa like and subscribe ya di bawah ini, subscribe ya, bukan subscribe. Oke, terima kasih Pak Yana atas bincang-bincangnya. Semoga apa yang kita berikan menjadi semacam perangsang ya untuk
sahabat-sahabat di sana mencari ilmu dan mengembangkan pola pikirnya lebih jauh lagi. Ya, sekian talkshow hari ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.